Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sehbeli dari kelas F Akuntansi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila adalah bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setidaknya terdapat 4 dasar atau landasan pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan. 4 dasar itu adalah historis, sebuah proses sejarah yang sangat panjang mengawali terbentuknya bangsa Indonesia. Yang kedua, kultural. Setiap bangsa di dunia tentu memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, dan filsafatnya sendiri dalam menjalankan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara agar bisa bergaul dalam kancah dunia internasional. Yuridis, sistem pendidikan nasional kita berdasar pada Pancasila. Ini tertera pada pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu harus dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari pendidikan nasional. Filosofi, Pancasila adalah filsafat negara, maka dari itu kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Nasional. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Untuk identitas nasional, seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Selanjutnya faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Selanjutnya, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Identitas nasional. Identitas nasional terbentuk karena beberapa unsur suku bangsa Indonesia beragam dan juga ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Dan juga memiliki unsur dari identitas nasional. Yang pertama adalah bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dasar falsafah negara, konstitusi negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, dan sistem Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya.
Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Konstitusi. Setelah membahas pengertian konstitusi, kini beralih ke fungsi-fungsinya. Terdapat 10 fungsi konstitusi bagi sebuah negara. Fungsi konstitusi yang dimaksud adalah fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara, fungsi pengatur hubungan antar organ negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, fungsi penyalur atau penggalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara, fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan, fungsi simbolis sebagai pusat upacara, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaruan masyarakat. Merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok, diantaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Negara dan warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan, kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban bisa kita artikan sebagai liabilitas, adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Selain itu, hak dan kewajiban harus berjalan sejajar untuk mencapai keseimbangan. Di mana ada hak, pasti ada kewajiban yang harus ada secara bersamaan. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu gejolak dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Apabila seseorang menjadi warga negara di suatu negara, secara tidak langsung orang tersebut memiliki suatu ikatan terhadap negara serta warga negara lainnya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk setiap individu. Untuk menjaga keamanan serta ketentraman dalam negara, kita sebagai individu yang memiliki hak yang sama dibatasi dengan adanya kewajiban-kewajiban yang mengatur setiap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara konstitusional telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara yang tercantum adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 wajib membayar pajak, wajib membela pertahanan dan keamanan negara, wajib menjunjung hukum dan pemerintah di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat
atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Salah satu pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum. Menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, mencegah perselisihan. Demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada sila kelima. Selanjutnya, demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Si manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk
beragama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property rights, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Selanjutnya, hak asasi politik atau political rights, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang selanjutnya, hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights, antara lain hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Selanjutnya, contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, diantaranya penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara umum adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga 2 samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada di dalam hierarki paradigma sosial. Pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, pandangan tersebut mencangkup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita. Yang selanjutnya, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan.
Selanjutnya, asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Wawasan Nusantara. Implementasi penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia, terdapat juga dalam undang-undang, misal undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, perkembangan pusat teknologi, kapitalisme, dan pemberdayaan masyarakat. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.